Oke bro, ketemu lagi di channel saya di Edo Wijaya. Kali ini saya akan mereview atau mereact lagi konten-konten yang ada di TikTok, entah itu yang lagi viral atau emang yang sering saya tonton. Oke, buat kalian ikutin, buat menghibur kalian, mari kita reaction video-video. Let's go. Anda tidak boleh bikin survei untuk menghitung berapa orang yang pro hukuman mati. Nggak bisa. Karena konstitusi kita melarang hukuman mati. Anda nggak boleh bikin survei untuk menentukan bangsa ini mau lanjut apa enggak. Nggak boleh bikin survei itu. Kalau udah final nggak boleh. Jadi logikanya begitu. Anda tidak boleh bikin survei untuk menghitung. Rocky Gerung dengan statement yang keras. Saya sangat suka teman-teman. Teman-teman yang suka politik silahkan ikutin ya. Rocky Gerung biasanya tampil di LC dan dia selalu di akhir kayak gitu teman-teman. Dia mengeluarkan fatwa dan melibas semuanya teman-teman dengan logika akal sehatnya beliau. Oke, next. Kenapa bisa seperti itu ya? Oke, next. Anies Baswedan nyindir politikus yang suka lari buat diposting ke sosmed. Ganjar Pranowo balas dengan baju bertuliskan, kalau mau sehat, ayo olahraga. Idiu, mulai anget nih guys. Saya mau bicara tentang senggol-senggol pemilu 2024 sebentar lagi. Senggol-senggol pemilu 2024 sebentar lagi. Tokoh-tokoh yang dijagokan di pemilu mulai senggol-senggol halus. Minggu lalu di acara temu kebangsaan relawan. Yang panas sekarang masih Pak Anies dan Pak Ganjar ya. Karena mungkin gak berani nyenggol Prabowo teman-teman. Oke, next. Monyet, kamu ngapain monyet? Ya kayak gini lah teman-teman. Kalau teman-teman punya temen yang kayak gitu, berarti dia sama dengan monyet teman-teman. Next. Oke, ini hanya anime teman-teman, Oke, tahan, ini hanya anime. Oke, next. Fatima, how are you? I'm fine. Alhamdulillah. Sorry, so long I'm not come because exam. I have exam. Yes. आप कैसे हो? बढ़िया. बढ़िया. Alhamdulillah. Please brother. Brother. Yeah. Assalamualaikum. Adem banget ya. Ini kayaknya dia ini ada kayaknya YouTuber dia lagi stay di India, kemudian dia bikin konten-konten orang India kayak gitu teman-teman. Oke. Alhamdulillah. Kita lu udah bawa roti lah guys kesini guys. Wah, today garam he 40. Oke, next. Kamu di sini? Iya. Aku ini mau ngomong penting sama kamu. Aku udah nyariin kamu dari tadi. Si ceweknya bingung teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Ya kamu nggak kenal aku lagi juga nggak apa-apa. Kita ini ya kita putus ya. Kamu jangan ketawa, aku serius. Mas siapa? Ya aku tahu kamu marah, tapi kamu nggak kenal aku juga nggak apa-apa, nggak kenal lagi nggak apa-apa. Dipegang dong. Ini sakit. Kamu ngambek ya sama aku? Kalau misalkan kamu marah juga nggak apa-apa. Enggak mas, kan kalau orang. Enggak, aku ngomong serius. Kenapa kamu ketawa? Next. This is crazy. Look at this.
Audi. Oke, nggak ngerti ya ini Audi tipe apa, tapi Sportback SUV. It's a pickup truck in under 10 seconds. You also have mobil-mobil sekarang sudah cenderung kayak mobil masa depan gitu ya, bentuk-bentuknya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ada lagi sekarang mungkin akan digencarkan lagi, digencarkan lagi di Indonesia dengan mobil-mobil listrik. Semoga ke depan jadi lebih baik ya. Oke, next. Kita tuh kalau suka banget sama orang nih, bangun tidur lihat handphone tuh berharap dia WhatsApp kan? Oh iya. Ya kan? Di bawah nama dia nunggu dia tulisannya online. Iya. Yeah. Berharap dia WhatsApp, atau misalnya pas kita lagi diem di rumah terus nonton live band apa gitu, dalam hati, duh seandainya dia tahu ya gue suka lagu ini, dia palanya ada di paha gue terus elus. Waduh, dilus-lus. Terus ya kan, tanda sayang ya. Iya. Terus akhirnya jadi ada permohonan tuh Gofar. Jadi kayak pingin berdoa, ya Tuhan, egoisnya keluar tuh. Bikin dia suka dong sama aku. Oke. Karena wajar, manusia egois mah wajar. Nah akhirnya berdoa dengan cara yang sangat egois, yang sangat-sangat manusiawi. Bikin dia suka dong sama aku, padahal belum tentu ya dia suka sama kita itu baik atau enggak, apakah memaksa atau tidak, tapi bikin aja dulu. Iya, bikin aja dulu deh. Karena gue suka banget nih Tuhan nih gitu. Kedepannya gimana? Bikin dulu aja deh. Oke. Ini kayaknya si Daniela berpikiran ke sana, si Gofarnya berpikiran ke sini, teman-teman. Tapi apakah sama kayak gitu ya? Kalian juga ketika suka dengan orang kayak gitu? Oke, next. Hai, ini adalah beberapa alasan kenapa kamu harus mulai konten. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan mengenai alasan kenapa kamu harus konten, tahukah kamu, menurut data dari We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212 juta pada Januari 2023. Ini berarti sekitar 77% dari total populasi yang ada di Indonesia, yang tentu saja banyak sekali dengan perputaran uang yang sangat tinggi. Bahkan pada tahun 2022, firma riset data AI menunjukkan bahwa dari satu platform aja, platform TikTok, usernya secara global sudah menghabiskan uang sekitar 92 triliun rupiah. Dan itu adalah jumlah yang sangat besar teman-teman sekalian. Oke, next. Kenapa kita harus belajar konten? Ya karena marketnya itu gede banget teman-teman. Oke, yang belum berani silakan beranikan diri untuk ngonten. Siapa tahu ini adalah hari keberuntungan kalian, dan sehingga akan merubah diri kalian sepenuhnya, tentunya dengan konten-konten yang positif. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad telah mengingatkan kita ya. Baik, Pak Ahok, sebelum Anda melanjutkan aktivitas nih boleh nih, kita agak cooling down sedikit ya Pak ya. Kalau pagi-pagi ngobrol dengan Pak Ahok, semangat membahas. Reporter TV One Don sama Ahok. Kan terus TV One juga saya bilang jujur ya, suka mencari-cari alasan juga. Oke. Saya ngomong jujur aja gitu loh. Saya nggak suka di politisi, dan saya juga walaupun orang politik, saya nggak peduli sama nama baik. Saya cuma mau kerja saja. Mari kita siap nggak? Nanti kalau bilang lebih macet ya pasti resiko lebih macet, nggak usah pilih lagi. Santai saja kok. Nanti nggak usah pilih lagi kami 2017. Tapi sekarang biarkan kami kerja. Silakan Anda awasi, silakan Anda kasih masukan. Kalau Anda tidak senang ya jangan pilih lagi 2017. Anda cari lagi orang yang lebih mau kerja keras. Itu aja. Baik Pak Ahok, kita santai dulu Pak ya, santai sebentar. Saya boleh dong, selama setahun Bapak sudah berada di Jakarta, saya mau ngetes sedikit ini Pak. Kira-kira bahasa Betawi sudah jago atau belum nih Pak Ahok? Coba dong nyapa pemirsa TV One. Kira-kira Nggak perlu seperti itu. kagak logat Betawinya Pak, paling nggak menyapa saja Pak. Pak. Mungkin moodnya Pak Ahok lagi nggak seneng waktu itu ya. Akhirnya ya udah kayak gimana pun juga nggak seneng kayak gitu. Ini ya akhirnya ya mungkin reporter ini dia habis wawancara Ahok jadi kepikiran dia nggak bisa makan mungkin 1 minggu teman-teman. Oke, next. Anjir, gua kira event Coldplay. Event cosplay bangke. Waduh, ada kelinci. Kakak. Event Coldplay. Boleh minta selfie nggak? Masalahnya dia juga pakai baju cosplay teman-teman. Anjir, gua kira event Coldplay. Event. Oke, next. Kok bisa ya?
Oke, mungkin orangnya ketika musibah ini sudah selesai, dia akan fobia ketika melihat lumpur. Next. Kalau kamu bukan anak orang kaya, sebaiknya jangan langsung berbisnis. Atau jangan ngutang dari bisnis paling enggak. Kalaupun mau berbisnis, cobalah dengan modal yang kamu punya. Kalau nggak punya, jangan ngutang. Karena nanti kalau kamu minus, rugi, itu mulainya lagi susah sekali untuk bangkit. Mau mulai aja dari nol itu sulit, apalagi kalau dari minus. Nah, karena kamu nggak punya backup, kecuali kamu anak orang kaya yang punya backup ya. Jadi kalau misalkan saya kemarin dengar cerita temen yang dia buka usaha, tutup, rugi sampai 10 miliar, sampai 20 miliar, enak banget. Lalu aku mikir kan, oh iya dia kan anak orang kaya. Kalau anak orang kaya, dia rugi sekalipun nggak apa-apa, dia gagal itu nggak apa-apa. Oke. Karena apa? Karena ada backup, dananya masih ada. Privilege buat orang-orang ataupun yang emang sudah terlahir kaya, dan buat kalian yang terlahir miskin dari awal ya, ketika kalian mau melangkah, pikirkan lagi 10 ke depan teman-teman. Jangan sampai melangkah untuk bisnis, bahkan ekspektasi kita agar lebih baik ternyata buntung. Next. Bangsat, gue baru sadar ternyata yang dulu gue pelajarin di sekolah itu cuman kepake atau cuman relate di kehidupan nyata itu sekitar 20-30%-an aja. Ya, bener emang. Nah, pertanyaannya, gua yang belajarnya gak bener atau gua yang diajarin gak bener? Ngerti gak sih lo? Sistem pembelajaran kita atau hal-hal yang gue pelajarin di sekolah, dimana gue sekolah negeri ya, itu cuman bisa relate sekitar 20-30%-an aja. Jadi kalau waktu adalah uang dan kita belajar itu menghabiskan banyak waktu, tapi yang terpakai hanya 20-30%, berapa banyak uang yang kita hamburkan selama kita menempuh perjalanan belajar di sekolah dulu ya, SD, SMP, SMA lah khususnya. Beda dengan metode pembelajaran di luar. Jadi metode pembelajaran di luar memang dipersiapkan untuk kehidupan nyata. Kita itu memang tidak diajarkan untuk berkembang gitu, untuk jadi hebat di dunia after sekolah gitu. Seandainya kesalahannya ada pada kurikulum kita, boleh nggak guru mengajarkan kurikulum yang benar? Karena betapa banyak pelajaran-pelajaran yang... Oke, ini mungkin opini dari Bang Khalid tentang pembelajaran yang harus dibenerin agar kedepannya ketika kita habis sekolah atau kita habis menempuh pendidikan belajar itu emang ada gunanya gitu loh. Saya kira ini opini saya, ketika kita belajar SD, SMP, SMA, kuliah itu hanya membentuk karakter teman-teman, hanya untuk membentuk karakter dan juga membentuk pola pikir kita. Emang nggak ada impact langsung buat itu emang kerja di dunia pekerjaan gitu ya, kecuali mereka yang emang sudah SMK penjurusan, dia tahu harus ngapain. Misalkan dia ngambil jurusan desain grafis ya, dia pasti nanti cari kerjanya di desain grafis. Tapi kalau yang umum-umum kayak negeri-negeri dan lain sebagainya ya, itu hanya membentuk pola pikir kita sehingga kita bisa menentukan apa yang harus kita kerjakan ke depannya. Seperti itu menurut saya. Mungkin opini dari Bang Khalid, harus ada pembenahan dari segi kurikulum pendidikan agar lebih bermanfaat ketika kita sudah lulus teman-teman. Oke, bagus. Next. Relate sekali teman-teman. Boncengan sama temen dikejar anjing. Ya emang kayak gitu. Story waktu kecil yang banyak sekali kenangan teman-teman ya. Kalai pe alai. Hei. Ya. Meow men. Entah itu settingan apa emang kayak gitu, gak ngerti teman-teman. Enak kali ya, rasanya asem. Thanks. I know you're tired, but... Oke, Amerika versus Afrika.
Amerika, tadi ada orang duduk di depan, ada anjing, dia lari ke dalam. Afrika, ini tepatnya di Kenya, ada singa dihampiri teman-teman. Next. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari kalau kau bisa melakukannya besok? Aku hanya... Ini teman-teman, yang saya bilang tadi, Squidward emang benar-benar relate teman-teman. Seperti relate kan? Setuju nggak kalian dengan saya? Ya, Squidward ini emang peran yang diciptakan sesuai dengan kehidupan nyata. Next. Bapak pengajian kayaknya di samping Pak Ustadznya ini teman-teman. Bajunya tulisannya cerot di mulut. Oke, next. Selamat datang Ayang. Seandainya emang seperti itu teman-teman, pasti akan cepat pulang teman-teman. Yang kerja pasti akan cepat pulang, tapi ya nampaknya tidak seperti itu. Oke, next. Dia yang nyeprak, kenapa saya yang miris ya? Oke, next. Oke, the real pengendali banteng teman-teman. Ini banteng beneran teman-teman ya, bukan banteng-bantengan teman-teman. Oke, next. Oke,